apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Melihat Long Yi menerjang ke arahnya, Ling Yin merasakan luapan amarah. Amarah yang sangat dia butuhkan untuk melampiaskan amarahnya. Karena dia pernah menyaksikan serangan Long Yi sebelumnya di dalam batu kristal. Bocah ini jelas lemah, tapi berani menyerangnya dengan begitu berani. Saya terlalu hebat untuk ditundukkan siapapun. Melihat bocah arogan itu hendak menyerang Ling Yin, melepaskan lengan pelindungnya dan berteriak, "Pergi ke neraka!" Dia menyerang dengan kedua tinjunya. Ia menyimpulkan bahwa meskipun pertahanan Long Yi mengesankan, pertahanan itu tak mungkin mampu menahan pukulan kuatnya. Namun bibir Long Yi melengkung membentuk seringnya kemenangan. Dengan raungan, ia berubah wujud menjadi naga petir emas 9 mendalam sepanjang 100 kaki. Alih-alih berhadapan langsung dengan Ling Yin, naga petir emas 9 mendalam memanfaatkan gangguan sesaat Ling Yin dan mengibaskan ekornya, menjerat lengan Ling Yin. Kemudian tubuhnya melilit Ling Yin, hanya menyisakan kepalanya. Dia kemudian berteriak kepada kerumunan, "Serang kepalanya, tinggalkan saya sendiri, saya bisa bertahan." "Kerja bagus, Long Yi." Xiaoyan menggenggam penggaris abadi api surgawi dengan kedua tangan dan menari liar, membangkitkan riak energi. Sebuah penggaris ungu merah sepanjang 3 kaki muncul dari penggaris berat itu dan menebas kepala Ling Yin. Sambil menatap penggaris mengerikan yang mengguncang bumi ini, mata Ling Yin dipenuhi keputusasaan dan teror. Ia berjuang mati-matian. Gelombang energi yang bergejolak meletus. Sayangnya, jika sebelumnya tidak terluka parah, ia mungkin bisa melepaskan Long Yi. Tetapi sekarang, ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat bayangan penggaris itu turun. Pada saat ini, tubuh naga Long Yi sedikit gemetar. Tetesan darah mengucur dari sudut mulutnya dan sisiknya berlumuran darah. Namun Long Yi mengunci Ling Yin lebih erat lagi. Dengan suara bak yang menggelegar, bayangan penguasa itu menghantam kepala Ling Yin. Seketika menciptakan retakan besar di tengkoraknya. Cahaya keabu-abuan menyambarnya. Seketika, sebilah pedang kecil berwarna ungu merah melesat dari dahi Xiaoyan dan menembus retakan itu. Mata Ling Yin yang ketakutan tiba-tiba menjadi tumpul, lalu kelopak matanya terkulai saat ia menyaksikan Xiaoyan menghapus kesadaran spiritualnya. Long Yi menghela nafas lega, berubah kembali ke wujud manusia dan menggendong Ling Yin, yang tubuhnya telah menyusut drastis. Tubuhnya yang terkelupas dari batu sekarang terbentuk dari energi yang terkondensasi ke sisi Xiaoyan. Setelah menyerahkannya kepada Xiaoyan, ia jatuh terduduk di udara, menyeka darah dari mulutnya dan terengah-engah. "Long Yi, Anda baik-baik saja?" King Mu'er adalah orang pertama yang bergegas, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Semua orang berkumpul, mata mereka dipenuhi kekhawatiran saat melihat Long Yi, yang tubuhnya berlumuran darah. Qiu-qiu terus-menerus berputar di sekitar Long Yi, seolah tak percaya bahwa ia berhasil melilit segel roh tanpa mengalami luka serius. Namun Long Yi tampak acuh tak acuh. "Tidak apa-apa, hanya luka ringan. Untungnya saya telah menempa tubuh benda langit saya di danau, dan untungnya segel roh saya tidak dalam kondisi prima setelah luka sebelumnya. Kalau tidak, pasti lukanya parah." Xiaoyan memegang segel roh di tangan kirinya dan menepuk bahu Long Yi dengan tangan kanannya. Dagunya yang ramping sedikit terangkat. "Hebat, Long Yi, Anda berhasil mengunci segel roh tahap awal 7 bintang sendirian untuk sesaat." Long Yi dengan senyum naif menunjuk segel roh yang dipegang Xiaoyan. "Cepat dan lahap untuk melihat tingkatannya. Saya yakin itu pasti tinggi. Itu benar-benar kuat." Xiaoyan melirik segel roh di tangannya. Matanya berkobar penuh gairah. Kemudian dia mengangguk. "Oke, saya juga tidak sabar untuk mengetahuinya. Ayo kita kembali ke pantai dan lahap."
dengan batu kristal yang hancur dan segel roh yang direbut. Intinya kemungkinan akan segera terbuka. Lebih aman di pantai. Saat Xiaoyan selesai berbicara, suara samar tiba-tiba terdengar dari dasar danau. Awalnya semua orang mengira itu ilusi, tetapi suara itu perlahan-lahan semakin keras, dan seluruh danau mulai bergolak. Dengan gelombang putih yang bergulung-gulung, langit mendung dan awan gelap menggantung, menyaksikan pemandangan ini. Semua orang tercengang, tak yakin apakah ini menandai dibukanya jalan menuju kediaman Kaisar Do Bintang 9 kuno. Atau apakah ada ujian atau bahaya lain yang tersembunyi di dalamnya? Semua orang menyaksikan dengan kewaspadaan yang khusyuk. Kemudian pemandangan yang lebih menakjubkan pun terbentang, seolah diangkat oleh sepasang tangan raksasa tak terlihat. Air danau mulai naik perlahan. Ombak menghantam kaki semua orang. "Cepat, kembali ke danau!" teriak Xiaoyan. Semua orang segera melebarkan sayap dan terbang kembali ke tepi danau, menatap pemandangan yang luar biasa ini. Pada saat ini, danau itu terus naik hingga puluhan kaki. Yang luar biasa adalah, meskipun bergolak, tak setetes pun terciprat. Tak satu pun aliran air menyebar. Airnya naik serempak sempurna, seolah-olah air itu sendiri merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi pemandangan itu sungguh luar biasa sekaligus ajaib. Membuat semua orang ternganga. Setelah naik hampir 30 kaki, air akhirnya melayang di udara, seolah-olah langit ditutupi kanopi air. Rasa tertekan yang tak terlihat merasuki udara. Menatap ke bawah danau, sebuah ruang gelap muncul. Di kejauhan, sebuah bangunan seperti istana terlihat menggantung di kehampaan yang keruh. Apakah itu kediaman Kaisar Do di 9 kuno itu? Tatapan semua orang tertuju ke istana itu. Xiaoyan berseru, "Sangat tersembunyi. Jika bukan karena Qiu-Qiu, kita tidak akan bisa membukanya." Longyi tak sabar, mendesak, "Turunlah, jangan khawatir," kata Feng Feng. "Saya punya firasat ada sesuatu yang mencurigakan di bawah sana. Apakah ada bahaya?" "Apakah Anda menyadari sesuatu?" tanya Yiying. Feng Feng menggelengkan kepalanya. "Tidak, itu hanya intuisi saya." Xuan kemudian berkata, "Saya hanya menggunakan kekuatan jiwa saya untuk menjelajah, tetapi sayangnya kekuatan jiwa saya masih terhalang dan tidak bisa menebusnya." Sepertinya Feng Feng benar. Tempat ini tidak sederhana. Kemudian dia mengangguk ke arah Qiu-Qiu yang tenang dalam pelukan King Mu'er dan berkata kepada King Mu'er, "Mengapa Anda tidak bertanya pada Qiu-Qiu?" King Mu'er buru-buru bertanya pada Qiu-Qiu, "Qiu-Qiu, apakah ada bahaya di bawah sana?" Namun Qiu-Qiu tidak menjawab. "Qiu-Qiu!" Masih tidak ada jawaban. Semua orang kemudian menyadari bahwa Qiu sedang menatap kosong ke arah istana dengan linglung. Matanya sedikit merah dan berkaca-kaca. Sepertinya Qiu-Qiu memiliki hubungan yang luar biasa dengan tempat ini. King Mu'er membelai Qiu-Qiu dengan penuh kasih sayang. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Ada apa Qiu-Qiu? Bisakah Anda menceritakannya pada semua orang?" Qiu-Qiu akhirnya tersadar dan berbalik menatap semua orang. Tatapannya agak sayu, kehilangan kelincahan biasanya. Setelah beberapa gerutuan berat, ia kembali menatap istana di ruang gelap. Melihat kesedihan Qiu-Qiu, King Mu'er pun tak kuasa menahan diri. Ia menundukkan kepala dan membelai Qiu-Qiu dengan lembut, menyampaikan kata-katanya. Qiu-Qiu bilang tempat ini terbentuk secara alami dan berbahaya. Siapapun yang masuk akan diserang oleh kekuatan langit dan bumi. Hati-hati. Serangan kekuatan langit dan bumi? Ekspresi semua orang berubah. Coba saja dulu. Xuan berpikir sejenak, lalu mengepakkan tinjunya dan menghantamnya ke ruang gelap. Sebuah bayangan tinju terbungkus api langit ungu merah, meraung ke dalam kegelapan di bawah. Begitu masuk, energi melonjak dalam kegelapan, memancarkan sinar keemasan pucat yang tak terhitung jumlahnya dari segala arah. Seketika energi itu menghancurkan bayangan tinju yang perkasa itu. Apa ini?
Mengenai sinar keemasan pucat itu, perasaan aneh menggenang di hati semua orang. Meskipun sinar cahaya itu benar-benar berwarna keemasan pucat dan telah sepenuhnya melenyapkan bayangan tinju Xiaoyan, mereka masih terasa tidak nyata. Namun Feng Bo sudah berteriak kegirangan. Saya merasakan fluktuasi energi angin yang sangat kuat. Energi angin? Xiaoyan mendengus. Omong kosong. Setiap sinar cahaya membawa hembusan angin. Tentu saja ada energi angin. Tidak, ada energi angin di dalam sinar cahaya itu. Seru Feng Bo bersemangat, bibirnya bergetar. Anda juga tahu, saya terlahir dengan pertanda badai dahsyat. Jadi saya sangat sensitif terhadap angin. Kalau tidak salah, sinar keemasan pucat itu adalah hasil dari energi angin yang dikompresi hingga ekstrim. Sinar cahaya yang dikompresi dari energi angin? Semua orang bingung. Bukankah energi angin berwarna biru pucat? Tapi cahaya ini berwarna emas pucat. Kalau tidak, kenapa saya harus begitu bersemangat? Feng Feng menjelaskan. Energi angin biasa berwarna biru pucat, tetapi energi angin yang paling murni berwarna emas pucat. Saya baru tahu sebelumnya. Tapi ini pertama kalinya Anda melihatnya. Energi angin yang paling murni? Semua orang mencerna kata-kata Feng Bo, lalu terkejut. Apa maksud Anda? Iya. Feng Feng menjadi lebih bersemangat. Energi angin ternyata bisa mengembun menjadi cahaya padat. Tempat ini kemungkinan besar adalah tanah angin ekstrim. Sebelum ada yang bisa menjawab, Feng Feng mendesah. Cepat-cepat, serang ruang di bawah dengan seluruh kekuatan Anda, karena saya ingin memastikan apakah ini memang tanah angin ekstrim. Kata-kata Xiaoyan benar-benar menjadi kenyataan. Jika tempat ini benar-benar tanah angin ekstrim, mengambil rumput kuning kekosongan misterius yang dikaitkan dengan angin akan membuat kekuatan Feng Feng melonjak secara kualitatif. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Xiaoyan bertindak. Cahaya ungu merah cemerlang berbentuk penggaris menyambar, menerangi ruang gelap dan semangat juang yang tajam memancar dari cahaya berbentuk penggaris itu. Namun sebelum penggaris itu sempat bereaksi, dasar ruang gelap tiba-tiba menyala. Sinar keemasan pucat yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, hampir menyatu menjadi bila-bila cahaya kemasan. Lalu saling tumpang tindih dengan rapat. Seolah-olah badai bilah cahaya telah muncul dari kedalaman ruang gelap. Kemudian, badai bilah cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa, langsung menelan penguasa ungu merah dengan kekuatan dahsyat. Semburan emas yang terus-menerus berputar dan bergolak. Bentrokan antara penguasa dan badai itu tak terlihat, hanya gemuruh terus-menerus yang terdengar. Sesaat kemudian, Xiaoyan berkata kepada kerumunan dengan ekspresi pasrah. Hubungan bayangan penguasa api surgawi dengan saya telah terputus. Dia telah hancur. Semua orang menyadari kekuatan serangan penuh Xiaoyan, tetapi ia hanya bisa bertahan sesaat melawan badai pedang cahaya. Jadi semua orang mengalihkan pandangan penuh tanya mereka kepada Feng Feng. Sehingga Feng Feng menatap tajam ke arah pusaran air keemasan yang masih berputar. Matanya menyala-nyala dengan cahaya yang membakar, dan ia bergumam pada diri sendiri dengan sukacita yang tak terkendali. Ya, itu tanah angin ekstrim. Tentu saja itu benar-benar tanah angin ekstrim. Setelah mendapatkan konfirmasi dari Feng Feng, semua orang langsung bersorak kegembiraan. Mereka senang untuk Feng Feng karena telah menemukan kesempatan besar lagi. Dan bahkan lebih kagum lagi dengan keberuntungan Feng Feng yang luar biasa. Saya tidak percaya, saya benar-benar tidak percaya bahwa tebakan sebelumnya ternyata benar. Benar-benar ada tanah angin ekstrim di sini. Xiaoyan memegang bahu Feng Feng dengan wajah gembira. Feng Feng, tim ini sekarang di bawah komando Anda. Bagaimana Anda ingin semua orang bekerja sama dengan Anda untuk menyerap energi dari tanah angin ekstrim ini?
Meskipun Xiaoyan pernah bertarung di tanah yin ekstrim dan Ziying juga pernah berlatih di tanah yin ekstrim. Karakteristik tanah yin ekstrim dan tanah angin ekstrim sangat berbeda. Jadi pengalaman di tanah yin ekstrim tidak dapat digunakan untuk memverifikasi tanah angin ekstrim. Oleh karena itu, semuanya diputuskan oleh Feng Feng yang paling peka terhadap elemen angin. Feng Feng yang masih gembira tertegun sejenak. Kemudian dia berkata dengan sedih, "Bagaimana saya tahu apa yang harus saya lakukan?" Setelah memikirkannya, ia berkata, "Dengan angin sekuat itu mustahil kita bisa turun ke sana. Bagaimana kalau saya mengarahkan kekuatan angin ke tubuh saya dari tepi? Jika saya bisa mengendalikan energi angin, saya akan mengambil rumput kuning kekacauan misterius. Jika energi angin menjadi tidak terkendali atau mengalami perubahan di luar kemampuan saya, Anda akan membantu saya. Apakah menurut Anda ini ide yang bagus?" Xian mengangguk. Sepertinya ini satu-satunya cara. Melihat segel roh di tangan Xiaoyan, Feng Feng menambahkan, "Tuan Muda Xiu, lebih baik saya menunggu sampai Anda melap segel roh itu dulu. Setelah melapnya, kekuatan Anda pasti akan meningkat. Setidaknya ke level bintang 6 menengah. Itu juga akan membantu Long Yi dan Xiao Zhan pulih. Dan saya akan merasa lebih aman dengan begitu." "Kerja bagus. Feng Feng, Anda semakin banyak bicara." Xiaoyan tertawa. "Saya hanya bisa melahapnya dulu. Saya tidak bisa membawanya dalam pertempuran. Lagi pula, saya masih harus masuk ke rumah itu nanti. Jadi sedikit peningkatan kekuatan akan sangat bagus." Semua orang tertawa. Xiaoyan segera duduk bersila dan melahap segel roh di tangannya. Waktu berlalu dengan cepat dan Xiaoyan tetap setenang batu, tanpa pergerakan apapun. Pada malam ke-7, aura kuat seorang kultivator bintang 6 menengah tiba-tiba terpancar dari Xiaoyan, dan matanya perlahan terbuka. Merasakan gelombang doki di dalam dirinya, Xiaoyan mengepakkan tinjunya erat-erat. Kerumunan yang sudah tak mampu menahan rasa ingin tahu, berkumpul dan bertanya, "Berapa peringkat segel roh itu?" Xiaoyan sengaja melirik mereka, menggelengkan kepala sambil mendesah atau mungkin menyesal. Melihat ekspresi mereka yang tiba-tiba menggelap, ia berasumsi peringkat segel roh itu tidak terlalu tinggi. Lalu ia menyeringai lebar dan berkata, "Saya berhasil kali ini. Segel pelindung zirah suci peringkat 9. Sialan, ke-9? Sungguh hebat. Saya tahu, pasti peringkatnya tinggi. Dasar pembohong kecil, Anda hanya tahu cara menggoda." Tangan King Mu'er menarik lengan Xiaoyan dengan kuat. Xiaoyan sangat gembira dan berkata kepada Feng Feng, "Feng Feng, Anda bisa mulai sekarang." Lalu ia memperingatkan, "Ingat, utamakan keselamatan." "Iya." Feng Feng mengangguk, duduk bersila di tepi danau dan mengaktifkan doki yang bersumber dari angin di dalam dirinya. Kemudian dengan jentikan pikirannya, ia dengan hati-hati melepaskan seutas doki ke dalam ruang gelap. Kemudian sinar keemasan pucat sesekali melewati untaian doki milik Feng Feng, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan. "Hebat, tanah angin ekstrim benar-benar tidak menolak energi angin saya." Feng Feng menyeringai, sarafnya yang tegang mengendur. Ia segera menggunakan kesadarannya untuk mengendalikan doki yang telah dibaginya. Melilitkan untaian cahaya kemasan pucat di sekelilingnya dan dengan hati-hati menariknya ke arahnya. Melarikan diri dari kegelapan, cahaya kemasan pucat itu seolah merasakan sesuatu dan melepaskan diri dari doki milik Feng Feng. Berbalik dan melesat kembali ke dalam kegelapan. Seberkas energi angin terkonsentrasi. Anda pikir Anda bisa lolos dari genggaman saya? Feng Bo mendengus dingin. Ia segera menyalurkan beberapa untaian doki lagi untuk menyelimuti untaian itu, membentuk bola doki di depannya dan mulai memurnikannya. Perlahan-lahan, perlawanan untaian keemasan pucat itu melemah. Feng Bo membuka mulut dan menelan ludah, menyerap untaian energi angin itu ke dalam tubuhnya.
Meskipun hanya sehelai, rasanya semanis tetesan hujan yang paling manis. Dan Feng Feng tak kuasa menahan erangan. Begitu untaian Doki menyebar, menggulung keluar dari ruang gelap dalam untaian emas pucat. Bola Doki memurnikannya lalu menyerapnya. Namun setelah beberapa saat memurnikan dan menyerapan ini, Feng Feng merasa tidak puas. Terlalu lambat, ayo coba serap langsung. Ia meningkatkan kekuatan Dokinya yang tersebar, menggulung untaian emas pucat dan menyerapnya langsung ke dalam tubuhnya. Sesuai keinginannya, untaian emas pucat itu hanya berjuang sesaat sebelum dilahap dan diasimilasi oleh Dokinya. Namun setelah menyerap beberapa saat, tanpa menyadari peningkatan Doki yang signifikan di dalam dirinya, Feng Feng bergumam. Terlalu lambat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyerap ini? Sampai menatap ruang gelap, secercah kegilaan melintas di matanya. Doki melonjak, menyerbu ruang gelap dan menyelimuti area yang luas. Ruang gelap itu langsung bergejolak, seperti gelombang angin yang tiba-tiba. Untaian emas pucat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, menyapu Feng Feng di tepi danau seperti banjir yang bergulung-gulung. Melihat itu, semua orang yang mengelilingi Feng Feng ketakutan, ragu-ragu untuk bertindak. Namun Xuyen melambaikan tangan untuk menghentikan mereka. Karena Feng Feng melakukan ini pasti ada alasannya. Jadi tak seorang pun boleh bertindak gegabah dan mengganggu Feng Feng. Saat energi angin yang luar biasa memasuki tubuh Feng Feng, warnanya langsung berubah menjadi hijau samar. Namun saat energi angin yang bergejolak terus mengalir masuk, Feng Feng mulai gemetar. Rona merah samar muncul di wajah, leher, dan tangannya. Setelah diamati lebih dekat, terlihat butiran-butiran kecil darah yang mengalir. Sepertinya energi angin ini melebihi kemampuan Feng Feng yang membuat hati semua orang mencelos. Namun Feng Feng sudah siap. Ia mengeluarkan kotak Gyo es berusia 1000 tahun berisi rumput kuning kekacauan misterius. Membukanya dan melahap rumput kuning tersebut. Begitu rumput kuning itu memasuki tubuhnya, kekuatan obatnya dengan cepat menghilang, berubah menjadi lapisan energi kacau yang menyelimuti setiap meridian di Feng Feng. Kemudian, energi kekacauan yang energi paling misterius di alam semesta dengan cepat mengubah energi angin yang mengamuk di dalam tubuh Feng Feng menjadi Dokinya sendiri. Sehingga energi angin yang bergejolak itu tidak mengancam Feng Feng. Tak lama kemudian, tubuh gemetar Feng Feng berhenti dan darah berhenti mengucur dari tubuhnya. Bahkan Dokinya meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Seperti yang diharapkan dari ramuan kelas 9, sungguh ajaib. Seru semua orang takjub. Hati mereka akhirnya tenang. Namun Feng Feng kemudian melakukan gerakan lain yang mengejutkan semua orang. Dia melepaskan lebih banyak Doki ke dalam ruang gelap. Apakah Feng Feng sudah gila? Dia hanya berusaha menyerap energi angin sebanyak mungkin sebelum rumput kuning kekacauan misterius habis. Jadi tidak perlu segila ini. Semua orang terkejut. Namun mereka tidak berani mengganggu Feng Feng. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan cemas saat aliran energi angin menyerbu tubuh Feng Feng. Siap menyelamatkannya kapan saja. Tak lama kemudian, lebih banyak butiran darah halus merembes dari wajah, leher, dan tangan Feng Feng. Sehingga pakaian kuning pucatnya berlumuran darah, membuatnya tampak seperti manusia berdarah. Namun Feng Feng tetap teguh seperti batu, tidak menunjukkan tanda-tanda runtuh. Yang membuat Xiuzhan, Nan Erming, Zijing yang pernah berlatih dengan Feng Feng sebelumnya tidak memiliki perasaan khusus tentang hal ini. Namun Xiuyan, Qingmu'er, dan Longyi yang belum pernah melihat Feng Feng berlatih, semuanya memiliki kekaguman yang sama. Mereka tidak menyangka Feng Feng yang biasanya pendiam dan lembut menjadi pejuang yang begitu tangguh dalam hal kultivasi. Pada saat ini, 3 hari berlalu dalam sekejap dan aura bintang 5 puncak Feng Feng akhirnya mulai bangkit dan menerobos. War! Awan gelap turun dan gemuruh guntur yang menggelegar menggema di langit. Kesengsaraan kekaisaran bintang 6? Semua orang senang sekaligus khawatir.
Mereka senang Feng Feng akhirnya berhasil menembus bintang 6, tetapi mereka khawatir Feng Feng masih bertarung dan menyerap aliran energi angin yang tak berujung. Jadi mereka tidak tahu apakah dia bisa mengalihkan perhatiannya dari melawan kesengsaraan Guntur sekarang. Tapi tidak ada gunanya khawatir. Kesengsaraan kekaisaran tak terbendung dan tak terbagi. 4 iblis, petir langit, bumi, dan kuning turun dari awan. Dan Feng Feng mundur. Alih-alih melemahkan tarikannya pada energi angin, ia mengangkat telapak tangannya dan melepaskan 2 semburan doki yang dahsyat ke ruang gelap. Menarik semburan energi angin yang lebih besar lagi. Ini! Semua orang tercengang oleh perilaku Feng Feng yang tak biasa. Hanya Xiaoyan yang tampaknya telah memahami sesuatu, matanya berkilat kagum. Saat semburan mendekat, Feng Feng terhuyung. Berputar cepat menarik semburan itu menjadi tornado raksasa. Terjebak di pusat tornado, Feng Feng mengerang dan membawa tornado melampaui kapasitasnya. Berguling ke depan menelan 4 iblis petir langit, bumi dan kuning mendalam. Yang menyebabkan 4 ledakan bergema, memusnahkan ke-4 iblis petir dalam tornado yang mengerikan itu. Namun Feng Feng yang terperangkap di pusat tornado juga menderita. Energi angin yang dahsyat mengancam akan mencapik-capiknya, namun Feng Feng juga tahu, jika ia tidak segera melepaskan energi ini, kemungkinan besar ia akan meledak dan mati. Sambil menatap awan yang semakin gelap, tempat Guntur bergemuruh, Feng Feng merucutkan bibirnya dan sambil memutar tornado, melontarkan dirinya ke atas, menembus danau yang menggantung dan terjun ke lapisan awan tebal. Kali ini bahkan Xiaozhan, Nan Erming, dan Zijing pun tercengang. Dan Xiaozhan berseru, "Saya sudah lama mengenal Feng Feng dan baru pertama kali ini saya melihatnya segila ini." Namun Xiaoyan memahami niat Feng Feng, jadi dia memujinya. Meminjam energi tanah angin ekstrim untuk melawan kesengsaraan kaisar sungguh berani. Energi tanah angin ekstrim adalah kekuatan alam, jelas bukan curang. Yang terpenting, energi angin ini sangat murni dan dapat diserap langsung tanpa perlu diredam. Feng Feng ingin menyerap lebih banyak selagi rumput kuning kekacauan misterius masih aktif. Untuk peningkatan maksimal, tetapi ini pasti akan melemahkan dokinya. Menghadapi kesengsaraan Guntur akan membantu meredam dan mengkonsolidasi dokinya. Saya yakin, meskipun Feng Feng tampak berada dalam situasi genting, dia pasti merasa sangat gembira. Semua orang akhirnya memahami kegilaan Feng Feng dan mendapatkan pemahaman baru tentangnya. Saat mereka berbicara, tekanan mengerikan merasuki awan, ribuan petir kesengsaraan kaisar turun. Raungan mengerikan bergema tanpa henti. Kilatan petir menyambar tornado, membangkitkan angin kencang dan mengguncang seluruh langit. Bentrokan sengit berkecamuk selama hampir 1 jam. Sebelum badai Guntur ke-6 dari sekian banyak akhirnya mereda di bawah perlawanan tornado. Gelombang energi surgawi menyelimuti Feng Feng di udara. Setelah beberapa waktu yang lama, Feng Feng turun dari langit. Meskipun pakaian compang-camping, matanya bersinar dengan cahaya yang luar biasa terang. Setelah menembus bintang ke-6, dia melirik kerumunan dengan meyakinkan sebelum terjun bebas ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, sinar cahaya kemasan pucat yang tak terhitung jumlahnya memancar dari kegelapan, disertai suara siulan yang menggema di seluruh ruangan. Sambil menatap Feng Feng yang diselimuti cahaya kemasan pucat, mata King Mu'er berkedut dan ia mendesah. Feng Feng benar-benar bertarung seperti neraka. Kemudian, seolah teringat sesuatu, ia bertanya pada Xiaoyan. "Pembohong kecil, pernahkah Anda bertarung sekeras ini sebelumnya?" Xiaoyan tidak tahu harus menjawab apa. Jika ia menjawab iya, King Mu'er pasti akan sedih. Jika ia menjawab tidak, siapa yang akan percaya? Jadi dia menggenggam tangan King Mu'er, mempertimbangkannya sejenak, lalu berkata, "Jangan khawatir, saya akan fokus menyerap inti sihir mulai sekarang." Semua orang tersenyum, tetapi kekhawatiran mereka tak kunjung mereda. Jiying yang telah mengalami dunia mengerikan di tanah yin ekstrim, bertanya dan gugup. "Tuan Muda Xiao, apakah Feng Feng akan baik-baik saja?" Xuan menghiburnya.
Feng Feng bukan orang yang impulsif. Dia berani bertindak seperti ini, artinya dia percaya diri. Ia lalu tersenyum dan melanjutkan. Lagi pula, Feng Feng sudah memasuki tanah angin ekstrim, jadi kita hanya bisa menunggu kabar baik dari Feng Feng dengan sabar. Sebenarnya Xuan juga gugup, tetapi ia tak bisa menunjukkannya. Sebagai ketua tim, ia harus menanamkan rasa percaya diri pada semua orang. 3 bulan waktu yang singkat bagi seorang Dodi, tetapi bagi yang lain yang dengan cemas menunggu kabar dari Feng Feng itu adalah cobaan yang menyiksa. Sekarang, cobaan itu akhirnya berakhir. Cahaya kemasan mulai memancar di kegelapan di bawah danau, menghilangkan sebagian besar kegelapan dan membuat istana yang melayang di udara di kejauhan tampak sedikit lebih jelas. Namun semua orang tak menghiraukan. Tatapan mereka tertuju pada cahaya kemasan yang menyilaukan itu. Saat cahaya kemasan memancar dan perlahan meredup, Feng Feng dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah keluar dari kegelapan. Sehingga semua orang menghela nafas lega. Saya mau mandi dulu. Saya terlalu malu melihat diri saya sendiri dalam keadaan seperti ini. Sambil menatap dirinya yang kotor, Feng Feng buru-buru dan malu-malu menyapa semua orang sebelum berlari ke danau yang melayang. Ketika Feng Bo muncul kembali di hadapan mereka, ia tampak bersemangat, memiliki sikap seorang master. Kemudian Xiao Zhan bergemas bertanya, "Sepertinya Anda sudah mendapatkan banyak hal. Cepat ceritakan apa yang telah Anda lalui di sana selama ini. Dan di level berapa Anda sekarang?" "Anda tidak bisa tahu level saya, kan?" Feng Feng berkata dan bangga. "Saya sudah pertengahan bintang 6 sekarang." Semua orang menatap Feng Feng dengan tak percaya. "Pertengahan bintang 6? Secepat itu?" "Iya." Feng Feng mengangguk berat dan meminta maaf. "Saya tahu Anda khawatir saya akan mendapat masalah dan ingin saya maju selangkah demi selangkah. Tapi siapa yang tahu berapa lama rumput kuning kekacauan misterius ini bertahan? Saya tidak bisa melewatkan kesempatan besar ini, jadi saya harus mengambil resiko." Xuan bertanya dengan ragu. "Sangat sulit untuk naik ke tingkat di atas bintang 6. Jika rumput kuning kekacauan misterius memiliki efek yang cukup lama, kenaikan Anda ke tingkat tengah bintang 6 sudah bisa diduga. Tapi hanya dalam 3 bulan Anda melakukannya seperti ini." Feng Feng tak kuasa menahan nafas. Pertama, kekuatan obat rumput kuning kekacauan misterius telah mengubah meridian saya, sehingga sangat meningkatkan kemampuan saya untuk menyerap energi angin. Yang terpenting, saya menemukan harta karun dan di dalaman tanah angin ekstrim. Jadi saya sungguh beruntung. "Sialan, apa saya akan mati jika Anda tidak membuat saya penasaran?" Xiao Zhan yang sudah tak sabar mendengarnya mengumpat. "Cepat beritahu saya harta karun apa itu?" Saat membicarakan harta karun seperti itu, wajah Feng Feng dipenuhi kegembiraan. Dan dia mengucapkan kata demi kata. "Asal-usul batu roh angin." Semua orang berseru. "Asal-usul batu roh angin?" Batu roh asal angin konon terbuat dari elemen angin, langit, dan bumi dan mengandung kekuatan paling murni. Batu ini dapat langsung diserap dan diintegrasikan ke dalam tubuh tanpa perlu ditempa, serta dapat diubah menjadi dogi penyerap dalam waktu yang sangat singkat. Namun, batu asal hanya ada dalam legenda. Tak disangka Feng Feng benar-benar menemukannya di sini. Jadi semua orang iri. Tersadar dari gangguan sesaat, Xiao Zhan memasang senyum cerah dan lembut di wajahnya dan bercanda dengan Feng Feng. "Sungguh beruntung. Pertama, rumput Xuan Huang dengan elemen angin, lalu tanah angin ekstrim, dan sekarang batu roh asal angin yang lebih langka. Feng Feng, bagaimana sebaiknya kami mengucapkan selamat? Haruskah kami mengucapkan selamat atas keberuntungan Anda yang luar biasa atau atas peningkatan kekuatan Anda yang luar biasa?" Feng Bo tertawa terbahak-bahak hingga tak bisa menutup mulutnya. Ia tertawa lama sebelum berkata, "Selamat karena akhirnya saya bisa menyusul kalian." Nan Erming juga bercanda, "Apakah sudah selesai?"
Kali ini selain Tuan Muda Xiao mendapatkan roh hantu dan segel roh, Anda sudah mendapatkan semua keuntungan besar lainnya. Bagaimana mungkin Anda tidak menunjukkan rasa terima kasih Anda? Katakan pada saya, bagaimana kita harus memperlakukan semua orang? Feng Feng langsung menepuk dadanya dan berseru dengan bangga. Restoran terbaik, pesan apapun yang kalian mau dan minumlah sepuasnya. Xiaozhen menimpali. Tidak mungkin, Anda harus mentraktir Longyi dan saya beberapa kali lagi. Mereka masih punya inti sihir untuk dibagi, tapi saya dan Longyi tidak mendapatkan apa-apa. Lagi pula, saya dan Longyi baru saja dipukuli. Semua orang tertawa. Jing bertanya, Feng Feng, berapa total uang Anda? Wajah Feng Feng berkedut kesakitan. Jing tersenyum. Setelah kita kembali, kita tidak akan berlatih untuk sementara waktu. Anda akan menyiapkan prasmanan di restoran terbaik. Semua orang di Xiao Mansion akan makan di sana sampai kami menghabiskan semua uang Anda. Kalau tidak, saya pasti ingin sekali menggigit Anda. Saya sungguh beruntung. Feng Feng tiba-tiba menutupi wajahnya dengan kedua tangan dengan berlebihan, lalu mengangguk tak berdaya, kesakitan dan pasrah. Namun semua orang membiarkan Feng Feng pergi sambil tertawa. Setuju, lihat saja nanti uang Anda habis. Saya harus bertanya pada nona tertua restoran mana yang terbaik saat saya pulang. Sial. Kalau saya seberuntung ini, saya rela meminjam uang untuk mentraktir kalian semua makan, sampai kalian bosan. Xuyan memandang istana yang jauh di ruang gelap dan melihat badai cahaya kemasan pucat yang telah meredup namun masih mengamuk. Lalu bertanya kepada Feng Feng, bagaimana kita bisa melewati sini? Setelah menyerap banyak energi dari tanah angin ekstrim dan kekuatannya tidak sekuat sebelumnya, serahkan semuanya pada saya. Mata Feng Feng penuh percaya diri. Ia memfokuskan pandangannya, mengangkat tangan kanannya, lalu mengayunkannya ke depan. Dalam sekejap, semangat juang yang bergelora membawa energi angin, bergulung ke ruang gelap dan mendekati istana. Pada saat ini, Feng Bo berteriak pelan, dan energi angin di dalam semangat juangnya tiba-tiba berputar, membentuk terowongan berongga yang tampak kokoh. Sepenuhnya mengisolasi cahaya keemasan pucat yang ganas. Ayo pergi, dengan perlindungan sumber energi yang sama, kita tidak akan diserang. Dengan itu, Feng Feng adalah orang pertama yang melangkah ke dalam terowongan energi. Segera semua orang mengikutinya dari dekat, menatap keluar melalui saluran energi, dan mendapati pemandangan yang sungguh menakjubkan. Ketika mereka sampai di gerbang istana, kediaman Dodi bintang 9 kuno akhirnya terlihat jelas. Kediaman itu tidak semegah atau semegah yang mereka bayangkan. Sepenuhnya dibangun dari batu abu-abu. Gerbang istana itu tampak sangat polos, tanpa dekorasi yang mencolok, membangkitkan kesan sederhana dan lugas. Apakah ini kediaman Dodi bintang 9? Tanya Xiaozhen tak percaya. Semakin biasa, semakin luar biasa. Xuan mengamati dalam diam sejenak, memujinya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa melihat istana ini, pikiran saya sedikit demi sedikit menjadi tenang. Istana ini seolah memiliki kekuatan misterius yang dapat menghilangkan kegelisahan dalam diri kita. Jika kita bisa berkultivasi di sini, kita pasti akan mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Sayangnya, kita akhirnya harus pergi. Setelah itu, Xuan melambaikan lengan bajunya dan sebuah kekuatan lembut turun ke gerbang, bagaikan seorang wanita yang tak berdaya di hadapan kekasihnya. Kemudian gerbang itu perlahan terbuka. Saat pintu terbuka, sebuah jalan setapak batu abu-abu muncul di hadapan mereka. Ujungnya tersembunyi dalam kegelapan pekat. Apa tidak ada bahaya di dalam? Gumam Xiaozhen. Ini kediaman Kaisar Du bintang 9 kuno. Bagaimana mungkin kita masuk begitu saja? Bahkan jebakan yang dipasang sembarangan pun bisa menjadi bahaya besar bagi kita semua. Xuan terdiam sejenak, lalu berbalik menatap Qiu Qiu dalam pelukan King Mu'er. Namun Qiu Qiu sedang menatap istana dengan seksama. Melihat tatapan Xuan yang penuh tanya, ia merenung dengan perasaan campur aduk sebelum akhirnya mengumamkan beberapa patah kata. King Mu'er menjelaskan,
Qiu bilang hanya ada satu bahaya di dalam istana. Itu adalah ujian terakhir yang ditinggalkan oleh Dodi Bintang 9 kuno. Segala sesuatu yang lain aman. Semua orang melangkah pelan ke jalan setapak batu abu-abu itu. Lampu-lampu perunggu kuno berkelap-kelip di kedua sisi. Sesekali muncul ruangan-ruangan di kedua sisi di dinding batu. Ruangan-ruangan itu kosong atau hanya berisi barang-barang sehari-hari. Kenapa tidak ada harta karun? Sujan bergumam tak puas. Saat itu Zijing menunjuk ke sebuah ruangan di depannya. Di sebelah kiri dengan terkejut. Lihat! Pintu abu itu tertutup rapat. Cahaya hijau berkilauan berputar di atasnya. Memperlihatkan tulisan ruang alkimia. Ruang alkimia? Mata Xion langsung berbinar. Mungkinkah itu ramuan tingkat 9 yang legendaris? Bahkan ramuan tingkat 8 pun tak masalah. Dengan penuh harapan, Xiaoyan mendorong pintu batu ruang alkimia itu hingga terbuka. Melihat ke dalam, ia terkejut. Hanya ada beberapa kuali obat yang dengan tutupnya terbuka. Tetapi sulit untuk mengetahui apa isinya. Xiaoyan mengikuti Xiaoyan berseru dengan penuh semangat. Periksa kuali-kuali itu, mungkin masih ada ramuan di dalamnya. Tidak perlu melihatnya. Kata Xiaoyan menunjuk tutup kuali yang berserakan di tanah dan menggelengkan kepalanya. Setelah bertahun-tahun terpapar unsur-unsur, bahkan jika ada ramuan, efektivitasnya akan memudar. Xiaoyan menghela nafas dan hendak pergi. Tapi kemudian getaran samar yang familiar terpancar dari sebuah kuali obat. Hati Xiaoyan tergerak dan ia segera berjalan ke kuali bergaya kuno itu dan mengintip ke dalamnya. Kemudian, kilatan kejutan tiba-tiba memenuhi matanya. Di dalam kuali, api kecil bersinar redup, seolah-olah akan padam kapan saja. Namun api itu menyala dengan kuat. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.